Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 106 dan 107 dengan syarah Ad-Durarul Jauhariyah fi Syarhil Hikam Al-Athaiyah karya Zainuddin Abdul Rauf Al-Munawi. Man dhanna infikaka lutfihi an qadarih fadhaka likusuri nadarih. Man utai uang iku dhanna menduga sapa man, sapa wong infikaka lutfihi yang lepas yakni tidak ada hubungan welas asih Allah an qadarihi saking takdire Gusti Allah, menganggap, menduga apa yang ditakdirkan Allah itu sudah tidak ada kaitannya dengan kelembutan pengasihnya Allah. Misalnya bencana, misalnya sakit, misalnya menderita, dianggap sudah tidak ada kaitannya dengan kasih sayang Allah. Ini salah faham ini ya. Fadaka mengkote mengkono donna dugaan iku likusuri nadarihi krono pendeke analisane man. Itu berpikir pendek. Karena apa? Wa ma min baliyatin illa wahya mukaffiratun lidambin. Dan tidak ada ujian melainkan ada hikmah menghapus dosa. Nah ini kan lutfinya Allah. Meskipun terkait ujian, masih ada belas kasihnya Allah. Au mujibatun lisawab, mendatangkan pahala. Musibah mendatangkan pahala. Au mukhaffifatun liqab, atau meringankan siksanya. Au mubasyiratun bimanfaatin dunyawiyah, atau memberitakan mengembirakan dengan adanya manfaat duniawi. Di balik musibah itu ada kemanfaatan duniawi. Au mu'arrifatun li jalalin, atau membawa manusia mengerti keagungan Allah. Au murisatun li haqarati nafsin, atau membawa manusia mewariskan, menanamkan pada diri manusia akan kerendahannya. Jadi latifnya Allah itu semua aspek kehidupan itu tidak lepas dari latifnya Allah. Allahu latifum bi ibadihi. Asy-Syura ayat 19. Allah maha lembut, maha mengasihi kepada hamba-hambanya. Kemudian
La yukhafu alaika, ora dikuatirno. Alaika ngatasi sira, apa sing ora ditakuti, ora dikuatirno atas dirimu, apa antal tak bisa yento samar apa aturuku piro-piro dalan. Tidak dikhawatirkan jalan ini samar, jalan menjadi tidak jelas pada manusia. Itu tidak dikhawatirkan. Karena jalan itu selalu jelas. Al-halal bayyin, halal jelas. Wal haram bayyin, haram jelas. Jalan menuju Allah, jalan menuju syaitan, jalan menuju hawa nafsu, jelas semua. Alaika ngatasi sira, apa aturuku pira-pira dalan, alaika ngatasi sira atas dirimu. Wa innama yukhafu, lan yang pastine dikuatirno, ditakuti, alaika ngatasi sira atas dirimu, apa sing ditakuti min ghalabatil hawa, saking uliye ngalahno hawa nafsu, alaika ngatasi sira, yaitu yang dikhawatirkan adalah manusia dikalahkan oleh hawa nafsu. Di sini di sarannya disebutkan i'lam, ketahuilah, anna tiba'al hawa, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu, menjadi hambanya hawa nafsu, huwa sababul kulliyu, dialah merupakan faktor yang keseluruhan, faktor yang universal, lil makarih, pada perkara-perkara yang tidak diinginkan terjadi, al-wasilati, yang nyampe artinya terjadi, lil abdi, pada hamba, fiddaraini, di dalam dunia dan akhirat. Fiddaraini, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirat. Ketahuilah, sesungguhnya mengikuti hawa nafsu ialah penyebab kesuruhan datangnya sesuatu yang tidak disukai manusia di dunia dan akhirat. Tersiksa, keburukan hidup, konflik, permusuhan, habisnya uang, hilangnya kekayaan, terjualnya rumah, terjualnya mobil, akibat perkara-perkara yang prosesnya itu karena hawa nafsu. Nah, oleh karena itu saya ambil sebuah kitab namanya adalah Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah, karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di halaman 38. Di sini disebutkan misalnya ya mengenai apa yang membedakan antara respon hawa nafsu dengan respon bukan hawa nafsu. Suatu ketika Syekh Ali Al-Mawazini Asy-Syadili ditanya, melihat anak muda yang belum berjenggot, wajahnya tampan,
itu mana yang tabi'iyah, mana yang syahwat nafsu. Yang membedakan. Kata beliau, kalau bisa memisahkan, artinya kalau masih membedakan antara yang indah dan yang bukan indah, antara yang cantik dan yang bukan cantik ketika melihat itu berarti dia dalam syahwat. Karena melihat ini, oh tidak cantik. Melihat ini, oh ini cantik. Ini masih wilayah syahwat. Tapi kalau memandangnya keindahan ciptaan Allah berupa hunfusa wawung, difda'ah kodok, indahnya penciptaan Allah, namanya kodok, namanya wawung, kejamali ahsani suwar al-insaniyah, seperti indahnya, gantengnya, cantiknya rupa-rupa manusia yang tercantik, tertampan. Sama tidak ada perasaan syahwat apa-apa. Ketika melihat wanita cantik dengan melihat kodok, bukan menyamakan manusia dengan kodok, bukan. Tapi reaksinya pada syahwat libido. Tidak sampai ereksi, tidak ada reaksi apa-apa dalam syahwatnya. Nah, karena melihat perempuan cantik ciptaan Allah dan tidak ada rasa reaksi dalam syahwatnya, melihat kodok juga sama, ini keindahan ciptaan Allah. Nah, ketika itulah ala haddin sawa, batasan yang sama, bukan berarti menyamakan kualitas manusia dengan binatang, bukan. Artinya melihat itu semua ciptaan Allah. Wasara mustahriqan ma'al khaliq, dia tenggelam bersama sang pencipta. Jadi dia lebih fokus sang pencipta, la ma'al makhluk, bukan dengan makhluk. Nah, ini untuk melatih tidak tersandra dengan hawa nafsu. Ini ya. Maka di dalam kitab Al-Bahruz Zahar, atau dikenal dengan Musnadul Bazzar. Nah, orang yang ahli ibadah, ada hadis sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis nomor 2793 7 220, Rasulullah SAW menguatirkan seorang laki-laki, rajulun qara al-Quran, ahli baca Quran, hatta idza ru'ya alaihi bahjatuhu, sampai dipandang orang lain ini orang yang bagus, orang yang indah bacaan Qur'annya, indah sebagai ahli Qur'an, indah sebagai ahli Qur'an, wa kana rid'an lil Islam, dan dia selalu membela agama Islam. Rid'an itu menolong. I'tazala ila masya'Allah, tapi dia uzlah, mengisolasi diri di atas gunung misalnya, hanya baca Quran, indah dirinya. Membela Islam, indah dirinya. Mengisolasi diri supaya tidak menyakiti orang, indah hatinya. Tapi begitu wa kharaja, nah ini wa kharaja, dia turun dari gunung keluar, al-jarihi, bertemu tetangganya, temperamental ya, agresif,
bisayfi, bawa pedang dia. Nah, ini masih punya hawa nafsu. Gak terimonan, gak kenean. Padahal dia ahli Quran, pembela Islam, uzlah, begitu wa kharaja ala jarih, keluar ketemu tetangganya yang dia gak cocok, bisayfi, bawa pedang. Wa ramahu bisyirki, dan mudah menuduh orang lain dengan kemusyrikan. Tetangganya dituduh musyrik, ini musyrik, ini musyrik, ini musyrik. Nah, ini hawa nafsu. Nah, diperbudak hawa nafsu. Maka untuk menggambarkan orang yang melatih dirinya supaya tidak dikuasai hawa nafsu, ada sebuah kitab Al-Kawakibud Durriyah fi Tarajimis Sadah As-Sufiyah, karya Zainuddin Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi, di jilid 2 halaman 260, nomor nama tokoh 568, Muhammad bin Abdillah Ad-Dihni. Muhammad bin Abdillah Ad-Dihni ini dari suku Dihnah, suatu suku di negara Yaman. Dia pada awalnya adalah kholwah, mengasingkan diri di gunung-gunung, ya. Di gunung ya. Bukan di gunung-gunung, di salah satu gunung. Suatu ketika dia mengalami krisis ekonomi, kesulitan ekonomi, sangat krisis sekali ekonomi, kekurangan. Maka dia pergi ke salah satu pengusaha pedagang. Lalu dia minta bantuan, minta sesuatu kepada pedagang tersebut. Tapi oleh pedagang itu tidak dikasih. Ulama ini tidak dikasih. Lalu ulama ini menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Ma baina tulu'il fajri, waktu antara terbitnya fajar, yakni subuh, wa tulu'is syamsi, dan terbitnya matahari, antara subuh dan terbitnya matahari, sa'atun, ada waktu, kata Rasulullah SAW, tushbihu sa'atul jannah, yang menyerupai waktu di surga. La yuraddu fiha du'a, di situ waktu doa tidak ditolak, yakni dikabulkan. Maka mulai subuh kita jangan meninggalkan tempat, berdoa, baca Quran, memohon kepada Allah sampai terbitnya matahari. Hadis ini disampaikan oleh Muhammad Ad-Dini kepada pedagang yang tidak mau ngasih bantuan. Akhirnya Muhammad bin Dini memerintahkan kepada anaknya, anak-anakku, rajinlah membaca doa di waktu ini. Maka beliau bersama anak-anaknya memohon kepada Allah di waktu antara subuh dan terbitnya matahari. Hari ketujuh setelah doa itu doa kepada Allah, hari ketujuh, tapi waktunya antara subuh dan terbitnya matahari. Pada hari ketujuh, beliau Muhammad Ad-Dini mandi. Alangkah terkejutnya temboknya itu, tempat beliau mandi. Ya, temboknya sendiri merekah. Ada rekahan-rekahan, begitu dibuka, ya,
ternyata begitu dibuka, ternyata bergram-gram perhiasan. Inkasyafa an masaqila kasirah. Bukan dibuka ya, merekah. Jadi tersingkap. Temboknya itu rekah, tersingkap, berisi perhiasan-perhiasan yang bermiskol. Miskol itu berat timbangan emas atau perak misalnya. Tapi beliau karena menahan diri dari nafsu, padahal dia langsung kaya kan. Temboknya sendiri rekah, ternyata di dalamnya ada perhiasan. Langsung kaya raya kan. Tapi beliau sedang berdoa hari ke-7. Bakultu, kata beliau, aku berkata kepada Allah, ya Rabb, la uridu hada. Aku tidak ingin ini. Ini terlalu banyak. Innama uridu sadda faqah. Aku hanya ingin tertutup hajatku. Aku butuhkan keluarga terpenuhi. Kalau ini terlalu lebih, bermiskol perhiasan di dalam tembok. Akhirnya beliau menahan nafsu. Hanya memohon kepada Allah, pokoknya diberi rezeki cukup ya Allah. Yang saya inginkan cukup untuk sedekah, menutup kemiskinan kami, hajat kami. Dengan izin Allah, atas ridho Allah dan takdir Allah, tidak lama kemudian pedagang yang kemarin itu tidak mau memberi datang membawa 1.000 dirham. 1.000 dirham, tapi bukan disedekahkan. Dan berkata, aku mimpi ketemu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghutangi kamu 1.000 dirham. Akhirnya orang ini milih uang itu hutang 1.000 dirham. Bukan dari tembok perhiasan itu, bukan. Inilah orang yang menahan nafsu. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.